Baiklah anak ibu, kita lanjutkan pelajaran matematika kita, masih pengolahan data. Ya, jadi ini kemarin kalian sudah belajar menentukan rata-rata dari diagram batang yang seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan rata-rata dari diagram garis. Ya, ini contohnya. Contoh data penjualan sepeda motor selama 6 bulan. Nah, masih pakai juga sumbu X dan Y. Di sumbu X ini lihatlah bulannya, ya, data bulannya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi selama 6 bulan itu kita lihat data penjualan. Nah, ini pertama kita lihat titik yang ini. Ini menunjukkan data di bulan Januari, ya. Lihat ke bawah, dia sejajar dengan bulan Januari. Terkadang kalian akan ketemu ini udah dihapus beberapa garis-garis ini, langsung tinggal seperti ini. Ada bahkan garis horizontal ini pun nggak ada, langsung titik dihubungkan dengan garis. Yang mudah saja tetap titik ini, lihat kalau ke bawah dia hubungannya begini. Nah, kemudian dia di vertikal ini hubungannya ke frekuensi atau banyaknya data itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tapi ini kita masih pakai yang ada garisnya semua. Ada garis vertikal dan horizontal sebagai garis bantu. Bisa juga dihapus garis-garis ini. Nah, lihat Januari ini. Titik ini hubungannya ke bulan Januari. Berarti bulan Januari banyaknya penjualannya itu ada 18. Ada 18 buah sepeda motor. Kemudian ini titik yang ini dia menunjukkan penjualan di bulan Februari. Di bulan Februari dia 12 sepeda motor. Nah, kemudian titik yang ini dia menunjukkan penjualan di bulan Maret. Lihat ini hubungannya kemari, dia sejajarnya berarti 24 sepeda motor yang terjual. Nah, kemudian titik yang ini yang paling atas ini dia di bulan April. Itu sampai 36. Berarti paling banyak penjualan di bulan April ini. Nah, ini paling tinggi titiknya. Nah, kemudian lihat lagi titik yang ini 24 sepeda motor di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni ada 30 sepeda motor. Jadi lihat kesejajarannya. Nah, kalau di buku kalian itu contohnya dibuatnya ini penjualan buah mangga. Nah, ini titik yang ini hubungannya kan ke bawah ini. Ini katanya selama 5 jam. Jadi titik yang ini menunjukkan penjualan di pukul 12.00. Itu dia terjual sebanyak 15 kg. Sejajarnya titik ini ke 15. Kemudian ini titik yang ini menunjukkan penjualan di pukul 13. Ini sebanyak 20 kg. Nah, nanti titik ke titik ini dihubungkan seperti ini dengan garis. Makanya disebut namanya diagram garis, ya. Menunjukkan grafik penjualannya. Nah, kita kembali ke ini tadi. Ya, data penjualan sepeda motor tadi. Di bulan Maret ada 24 sepeda motor yang terjual. Di bulan April ada 36. Kemudian titik yang ini menunjukkan penjualan di bulan Mei. Kalau kemarin dia 24, berarti di bulan Mei ada 24 buah yang terjual dan di bulan Juni ada 30. Nah, tinggal kita tuliskan kemari biar gampang dia. Data-datanya. Januari 18, Februari 12 yang kita peroleh dari sini tadi. Maret 24, April 36, Mei 24 dan Juni 30. Berarti jumlah penjualan selama 6 bulan itu ada 144 buah. Mencari rata-ratanya 144 ini kita bagilah 6 bulan karena ini ada selama 6 bulan. 144 dibagi 6 itu dapatlah hasilnya 24. Maka rata-rata penjualan sepeda motor setiap harinya itu 24 buah. Kemudian bagaimana dengan nilai? Kalau datanya data nilai. Ini contohnya. Nilai siswa kelas 6 misalnya. Yang memperoleh nilai 4 itu ada 3 orang, ya. Jadi frekuensinya ini menunjukkan banyaknya siswa. Kadang-kadang dibuat aja di sini frekuensi seperti itu. Tapi sering juga dibuat langsung banyak siswa. Atau kalau penjualan tadi banyaknya penjualan seperti itu, ya. Nah, lihat nilai 4, ya, titik yang ini menunjukkan siswa yang mendapat nilai 4 itu ada berapa orang? Ada 3 orang. Nilai 5 ada 4 orang. Nilai 6 ada 4 orang juga. Nilai 7 ada 7 orang. Nilai 8 ada 11 orang, ya. Lihat kemana sejajarnya. Kemudian nilai 9 ada 8 orang dan nilai 10 ada 3 orang. Ya, kalau nilai dia namanya, maka untuk mencari rata-ratanya harus kita kalikan dulu. Ya, nilai 4 ini tadi 3 orang, berarti 3 dikali nilai 4 ini. 3 kali 4 12. Kemudian ada 4 orang. Nah, ini ada 4 orang yang mendapat nilai 5. Maka 4 dikali 5. Nah, kemudian ada 4 orang juga yang mendapat nilai 6. Maka 4 dikali 6. Kemudian ada 7 orang
Ya, ada 7 orang yang mendapat nilai 7. Maka 7 dikali 7. Kemudian ada 11 orang yang mendapat nilai 8, maka 11 dikali 8. Dan kemudian ada ini titik yang ini, ada 9 ya. Oh, 8 orang. Ya, 8 orang yang mendapat nilai 9. Maka 8 dikali 9. Kemudian ini titik yang ini, lihat ke sana, ada 3 orang yang mendapat nilai 10. Maka 3 dikali 10. Dapat ini semua perolehannya. Ya, 12 lah penjumlahan nilai dari 3 orang yang mendapat nilai 4 tadi itu. Nah, kemudian yang mendapat nilai 5 ada 4 orang, maka 20 lah dijumlahkan semua. Nah, seperti itu dia dapatlah nanti ini jumlah orangnya. Ya, 3 orang tadi, ini 4 orang, 4, 7, 11, 8, 3 dijumlahkan semua, maka dapatlah jumlah orangnya itu 40 orang. Sedangkan jumlah nilai keseluruhannya itu dapatlah dia 295. Dijumlahkan hasil yang sudah dikali-kali tadi ini. Maka udah dapat rata-rata itu sama dengan jumlah nilai dibagi jumlah data. Jumlah nilai ini dibagi jumlah data muridnya. Data muridnya ada 40 orang, berarti 295 dibagi 40. Maka kita peroleh nilainya 7,375. Nah, seperti itu nanti mengerjakannya anak-anak ibu. Jadi tidak ada pun lagi garis. Kadang-kadang ini masih lumayan nih, ada garis horizontalnya masih belum dihapusnya. Nah, ini sebenarnya semua ini tadi, ini pakai garis vertikal juga, cuman udah dihapus dia. Nah, kadang dihapus sekalian semua sama garis yang horizontal ini. Tinggallah diagram garis ini. Itu pun tidak sulit. Nah, karena diagram garis ini tadi titik ini awalnya. Lihat titik ini di angka 12, berarti pukul 12, banyaknya itu 15 yang terjual 15 kg. Lihat lagi titik yang ini di pukul 13, banyaknya mangga yang terjual sebanyak 20 kg. Lihat titik yang ini sejajarkan, tarik ke bawah di pukul 14, ternyata dia juga 20 kg. Kemudian di pukul 15 kan titik yang ini, nah, sejajar ke pukul 15, ternyata itu juga dia, oh ini 30 kg. Kemudian ini sejajarkan titik ini ke bawah, dia berarti pukul 16, sejajarkan ke samping 25. Nah, itu yang dijumlahkan semua dibagi berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penjualan ini tadi semua dapatlah dia sebanyak 110 kg dijumlahkan semua ini tadi ya, 15 kg, 20 kg ini semua dijumlahkan. Jadi 110 kg dibagi selama 5 hari karena ini penjualan selama 5 hari. Maka dapatlah hasilnya 22 kg. Jadi seperti itulah mencari rata-rata dengan menggunakan diagram garis ya anak-anak ibu. Yang tidak dipahami silakan ditanyakan saja nanti ke WhatsApp ibu. Terima kasih.